malam bagi kita semua kaum pria yang ada. Bersyukur buat malam hari ini kepada Tuhan. Saya boleh berdiri untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bukan untuk mengajar kaum pria, karena kita tahu dan saya percaya juga kita semua juga memahami akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi saya berdiri malam hari ini, saya percaya bahwa Tuhan sudah mengizinkan, dan terima kasih buat pengurus juga yang sudah mempercayakan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Jujur sebenarnya malam hari ini dan ketika saya dikonfirmasi akan diberi tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya, saya sebagai yang baru, yang muda pun juga merasa takut dan gugup. Tapi saya percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan ada bagi setiap kehidupan kita. Oke, puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita sama-sama belajar pada malam hari ini di dalam 2 Tawarik 15. 2 Tawarik 15 ayatnya yang ke-7. Saya bacakan bagi kita semua. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usaha. Amin. Terima kasih. Ayat ini ketika saya dikonfirmasi oleh KCD pada saat itu, saya sementara pada saat itu proses dalam pada saat itu sementara sakit dan proses penyembuhan juga. Tiba-tiba dihubungi, Dek, ini ada jadwal, dan ternyata saya kira pada saat itu disuruh WL. Pada saat saya bilang oke, ternyata saya lihat jadwal, ternyata saya dipercayakan untuk memberitakan firman. Pada saat itu saya sementara gugup juga, ayat apa yang akan saya sampaikan dan apa yang akan saya sampaikan kepada semua kaum pria. Tetapi ketika saya belajar dan merenungkan, ternyata ayat ini muncul. Dia katakan seperti begini, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Hari ini dan malam hari ini pun saya bersemangat, karena saya percaya bahwa kesempatan malam hari ini bagi saya secara pribadi itu tidak akan datang 2 kali. Mungkin akan datang, tetapi waktunya yang akan berbeda. Apakah nanti saya sudah berumur baru kesempatan itu datang? Tetapi malam hari ini saya diberi kesempatan di waktu yang sekarang, dan saya bersyukur. Karena kalau kita mengingat tentang waktu, banyak waktu yang kita buang dengan sia-sia. Tetapi kalau malam hari ini diizinkan, saya percaya bahwa ketika Tuhan sudah mengizinkan, kita percaya bahwa pertolongan Tuhan akan ada bagi setiap kehidupan kita. Nah, kalau berbicara tentang ayat ini di 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7 ini berbicara tentang Asa yang dipilih atau menggantikan ayahnya Abia menjadi raja, atau bagi orang Yehuda pada saat itu. Karena kalau kita tahu bahwa bangsa Israel pada saat itu terpecah-pecah, ya kan? Sehingga setiap kaum itu memiliki pemimpin masing-masing. Tetapi di sini Asa berdiri atau menggantikan ayahnya pada saat itu yang mati untuk menggantikan menjadi raja pada saat itu. Nah, kalau kita pikir bahwa menjadi raja atau menjadi pemimpin di dalam suatu pekerjaan atau tempat lain, memimpin itu bukan hal yang gampang. Ternyata memimpin itu bukan hal yang dipikirkan. Ternyata memimpin itu tidak hanya menyuruh, tetapi hanya harus juga menjadi contoh. Ketika kita memimpin, ya tidak kita hanya memimpin, tolong dikerjakan yang ini. Tidak, saudara. Ternyata memimpin pun juga kita secara pribadi yang memimpin harus memberi contoh. Apakah teladan kita sudah baik? Apakah kepemimpinan kita pun juga sudah baik di hadapan Tuhan? Jangan sampai ketika kita dipercayakan untuk memimpin, kita tidak melakukan hal yang baik. Nah, kalau kita lihat tentang ayat ini, ya, di pasal yang ke-14 di 2 Tawarik 14, di sini ketika Asa dipercayakan untuk memimpin, dia memimpin dengan penuh sukacita. Maksudnya di sini dikatakan bahwa dia memimpin, dia mengandalkan Tuhan. Dia tahu bahwa ya, kepemimpinan ini tidak bisa untuk kokoh kalau tanpa Tuhan yang menolong. Segala sesuatu yang kita kerjakan atau sesuatu yang kita punya sampai saat ini itu semua karena pertolongan Tuhan. Jadi ketika Asa memimpin, dikatakan di sini bahwa ia melakukan hal-hal yang baik
ia menyingkirkan berhala-berhala dan seterusnya dan seterusnya, bahkan bukit-bukit pengorbanan, sehingga mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kepemimpinan ini. Asa mengutamakan Tuhan dalam kepemimpinan ini. Ia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri dalam memimpin ini kerajaannya, karena dia tahu bahwa kalau memimpin sendiri itu berat. Ya, kita percaya bahwa sesuatu yang kita kerjakan, kalau contoh buat di halaman gereja, kalau hanya Bapak Pendeta Elia Feung saja yang bekerja, maka pekerjaan itu sangat berat. Tetapi ketika pekerjaan ini dikerjakan sama-sama, melibatkan Tuhan, maka energi yang kita keluarkan, kekuatan yang kita keluarkan akan sedikit. Karena kenapa? Kita ada baca. Yang lain bisa mengerjakan yang ini, yang lain bisa mengerjakan yang itu. Jadi semua terkontrol dengan baik, sehingga pekerjaan yang kita rasa berat ini bisa ditanggung bersama-sama. Nah, begitu pun juga dengan Asa. Dia tahu bahwa dia tidak mampu untuk memimpin orang Yehuda. Makanya dia datang kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang dia sembah sampai saat ini, adalah Allah yang akan menolong dia. Karena kalau kita lihat di sebelumnya juga, ayahnya juga sendiri ini mengandalkan Tuhan. Ketika dia berperang melawan Yerobeam pada saat itu, dia datang kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Ya kan? Kami tahu bahwa kami ini yang lemah dan Engkaulah yang kuat. Maka dia datang kepada Tuhan, dan Tuhan pun memukul Yerobeam ini sampai kalah. Dan akhirnya Abia mendapatkan kemenangan. Setelah itu dia mati dan anaknya berdiri menggantikan dia. Anaknya ini pun turun seperti begitu. Dia pun juga mengikuti apa yang menjadi teladan dari ayahnya. Dia mengandalkan Tuhan, dia mengutamakan Tuhan, sehingga ketika dia memimpin, dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Oh ya, mohon maaf sampai saya lupa tema program firman Tuhan pada malam hari ini. Saya beri judul tetap semangat. Saya anak muda pun juga, orang tua muda harus tetap semangat. Berdiri di hadapan semua kaum pria yang lebih senior daripada saya, saya harus tetap semangat. Karena kita tahu bahwa jangan kita sebagai yang biasa-biasa saja, tetapi memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang kita punya, biarlah kita persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, lanjut dari kebenaran firman Tuhan ini. Jadi Abia ini, Asa ini bersemangat. Ada satu pujian yang mengatakan seperti begini: tetapi semangat yang patah, keringat tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Ya kan? Jadi kalau kita bersemangat, kita percaya bahwa apapun itu, seberat apapun yang kita pikul, masalah apapun yang kita hadapi saat ini sementara berat, kita percaya bahwa ketika kita bersenang, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan hadir mengambil setiap beban itu dalam hidup kita, dan kita pun merasakan. Kalau orang bersemangat itu, kita bisa lihat dari luarnya. Kalau dia bersemangat, energi, kita bisa lihat, ya kan? Tetapi kalau orang tidak bersemangat, ya kita bisa lihat loyo, lesu, ya kan? Tidak ada gairah dalam dirinya. Tetapi kalau orang bersemangat, walaupun ada tantangan dalam dirinya, itu bisa ditutupi dengan semangatnya. Karena kenapa? Dia percaya bahwa Tuhan hadir untuk menolong setiap kehidupannya yang ada. Nah, malam hari ini kita akan sama-sama belajar 2 poin pada malam hari ini. Ketika kita bersemangat atau ketika kita mengandalkan Tuhan, jangan lemah semangat kita, karena kita percaya bahwa pertolongan Tuhan ada. Di poin yang pertama, yaitu di dalam 2 Tawarik 14 ayat yang ke-11, saya bacakan bagi kita. Ini poin yang pertama, kita sama-sama belajar. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar di belakang ini. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami, janganlah biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Jadi poin yang pertama yang mau saya sampaikan, bahwa ketika kita bersemangat, kita akan mendapatkan kemenangan. Ya kan? Tidak ada orang itu kalau sudah bersemangat, sudah semangat, walaupun itu mungkin dia tidak tahu apa yang akan ada terjadi di depannya, walaupun dia semangat, dia percaya semangatnya ini akan menjadi keberhasilan bagi dia. Walaupun mungkin dia gagal di depan,
Tetapi kalau dia bersemangat dari awal, semangat ini akan menular, ya kan? Kalau orang sudah gagal di awal, ya sudah mungkin biasa orang, aduh sudah dah, saya mungkin bukan ini jalan saya. Tetapi kalau orang bersemangat terus coba, pasti dia akan berhasil, ya kan? Kalau orang gagal itu biasa, tetapi kalau orang yang tidak mau mencoba itu yang tidak biasa. Karena kita tahu bahwa kalau orang yang takut mencoba berarti takut untuk menguji dirinya, apakah dia bisa atau tidak. Tetapi kalau kita melihat di sini Asa, dia ketika berperang, sebelum berperang dia datang dulu kepada Tuhan, saya akan berperang. Jumlah ini sangat besar, jumlah ini sangat banyak, dan kami pun sedikit. Ketika dia memohon kepada Tuhan, tolonglah kami ini yang lemah, karena Engkaulah yang kuat. Ya, jadi kita percaya bahwa ketika Tuhan berkenan untuk kita temui, maka Dia pun ada bagi kita. Karena kalau kita lihat di dalam, saya bacakan bagi kita saja di dalam 2 Tawarik 15, ini masih tetap di ayat pokoknya. Di sini di ayat yang kedua dia berkata, di bagian B-nya, saya bacakan, dengarkanlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin, Tuhan beserta kamu bila kamu beserta dengan Dia. Bila kamu mencarinya, Dia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Ini firman Tuhan, ya kan? Tuhan mau kita mencari Dia. Memang ada ayat yang mengatakan, Tuhan berkata seperti ini dalam Alkitab, datanglah semua kepadaku yang berbuat berat, aku akan memberikan kelepasan kepada. Tetapi kalau kita tidak datang mencari Tuhan, beban berat itu akan tetap kita pikul. Iya kan? Beban berat itu akan tetap kita pikul. Tetapi biarlah kita itu di sini dikatakan bahwa kita berkenan untuk mencari Tuhan. Jangan sampai, ya mohon maaf kalau malam hari ini saya mungkin mengatakan bahwa kita mungkin kaum pria, ada beberapa kakak yang terdaftar di Sedang Jemaat GP Mandongan, tapi malam hari ini hanya seberapa saja yang boleh hadir. Saya kalau biasa antar istri saya biasa lihat kaum wanita, ini kaum wanita banyak sekali ya kalau ibadah. Sekali kali ibadah bisa sampai mungkin 20-an. Tetapi kalau kita kaum pria mungkin paling banyak biasa 15. Tapi puji Tuhan malam hari ini kita agak lebih banyak, ya kan? Kalau kaum wanita ini luar biasa. Mereka semangat untuk mencari Tuhan. Tapi saya tidak tahu apa yang menjadi terkendala bagi kaum pria semua. Jangan sampai, ya saya katakan bahwa waktu yang Tuhan sudah sediakan, kita tidak datang untuk mencari Tuhan. Ya kan? Kalau Tuhan sudah sediakan waktu, mungkin hari ini banyak kaum pria waktunya kosong. Tetapi ya mungkin ada hal-hal yang mungkin dikerjakan. Waktu ini Tuhan sudah sediakan, tetapi kita tidak manfaatkan. Ya, maka bisa dikatakan bahwa waktu ini kita sudah hapuskan datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan ketika kalau sebaliknya, kalau kita ada keperluan kepada Tuhan, ampun saya katakan, sampai menangis, keluar ingusnya pun menangis minta Tuhan tolong. Tapi kalau Tuhan tanya sekarang seperti ini kepada kita, kalau tiba-tiba kita datang kepada Tuhan, kamu kemana? Ya kan? Waktu sudah saya sediakan untuk kamu datang, tetapi kamu tidak datang untuk mencari aku. Apa yang saya bisa tolong? Apa yang saya bisa lihat dari dirimu sehingga saya bisa menolong kamu? Apakah ibadahmu selama ini? Apakah perbuatanmu selama ini? Jangan sampai Tuhan menjadi sesuatu kalau dikatakan adalah batsere. Ketika kita butuh ya kita cari Tuhan. Ketika kita tidak butuh ya kita membiarkan akan hal itu. Waktu terbuang banyak. Iya kan? Waktu ini sangat kita butuhkan. Maka ketika Asa ini berperang, dia menyempatkan waktunya untuk datang mencari Tuhan. Tuhan, kami ini yang lemah dan kamulah yang kuat. Kami minta Tuhan tolong kamu. Dia katakan di situ. Sehingga Tuhan pun memberikan dia kemenangan. Ketika dia maju berperang melawan orang Ethiopia pada saat itu, Tuhan memukul kalah orang Ethiopia. Sehingga kemenangan ada pada Asa pada saat itu bersama orang ini. Mengutamakan Tuhan. Jadi jangan sampai saya bilang tadi bahwa waktu Tuhan sudah berikan, tapi kita tidak manfaatkan. Ketika kita butuh Tuhan, ya waktu apapun itu ya kita sempat-sempatkan. Padahal di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan itu tidak jauh daripada kita. Tuhan hanya jauh dari kita itu hanya kalau kita tidak mau berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Ya, biasanya kalau
orang kalau sudah punya jabatan kerja, sibuk, kalau mau ditemui itu susah sekali. Padahal ini sahabatnya sendiri, susah untuk ditemui. Tetapi kalau sudah tidak menjadi orang-orang penting lagi, dia bergaul. Ya kan? Ini sama halnya kalau kita lihat bahwa orang ini hanya mau ketika dia menjabat, dia mau dihargai. Tapi ketika tidak menjabat lagi, dia turun lagi merangkul. Tuhan pun seperti begitu. Mari kita pada malam hari ini memanfaatkan waktu yang ada. Jangan sampai waktu ini kita buang sia-sia. Iya kan? Orang tua kita tetap semangat. Semua kita semangat, saya percaya. Karena ketika kita bersemangat, ada upah bagian kita masing-masing. Ya, Tuhan sudah menentukan bagian kita masing-masing. Ini adalah upah, ini adalah upah. Jadi jangan pernah takut kalau menyisihkan waktu 1 jam, 2 jam untuk Tuhan, jangan takut. Ya, karena kalau kita takut menyisihkan waktu kita, maka Tuhan bisa mengambil waktu itu bagi kita. Itu yang pertama. Jadi Tuhan mengaruniakan kemenangan bagi dia. Ketika asa datang kepada Tuhan, Tuhan mengaruniakan kemenangan bagi dia. Nah, poin yang kedua pada malam hari ini yang saya mau bagikan adalah yang pertama Tuhan memberi kemenangan, yang kedua Tuhan mengaruniakan keamanan. Di dalam 2 Tawarik 15 ayat yang ke-15 saya bacakan. Ya. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Luar biasa. Kalau di segala penjuru, di mana kita bisa pergi, kita tetap aman. Mau di rumah, mau di tempat kerja, mau di dalam perjalanan, kita tetap aman. Mau di dalam kota, di luar kota, dimanapun kita tetap aman. Karena kenapa? Ketika Asa mendengar apa yang disampaikan oleh Asaria ini, Nabi Asaria ini berbicara kepada Asa, Tuhan menyampaikan ini. Dia katakan bahwa tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah, karena ada upah bagi usaha. Ya, kalau kita membaca dari ayat 7 sampai seterusnya ke bawah, Asa ini ketika mendengar akan hal ini, dia bersemangat. Kalau ada orang ya memberi kita kata-kata motivasi atau semangat, pasti kita bersemangat juga. Ya kan? Kecuali orang ini ketika sudah dikasih nasihat, motivasi dan semangat dan tidak mendengar, berarti dia dibebaskan. Ya kan? Tetapi kalau kita diberi motivasi dan semangat, kita percaya ya, semangat atau kata-kata motivasi ini yang akan menguatkan kita. Akan ada keberhasilan yang kita temui. Bahkan di sini kalau kita baca seterusnya, ketika Asa mendengarkan akan hal ini, dia mengumpulkan seluruh orang Yehuda, Benyamin dan orang Efraim untuk datang mencari Tuhan. Bahkan mereka di sini kalau kita baca ayat seterusnya, mereka mengambil bersumpah di hadapan Tuhan untuk mencari Dia, mempersembahkan korban yang terbaik bagi Tuhan. Ya, sehingga dikatakan di sini semangat ini bukan hanya semangat yang biasa-biasa, tetapi semangat yang luar biasa. Karena dia tahu bahwa ketika Tuhan yang sudah mengatakan hal ini kepada dia pun percaya bahwa kerajaan yang akan saya pimpin atau apapun yang sementara saya kerjakan, Tuhan ada untuk menolong saya. Tuhan ada untuk menguatkan, Tuhan ada untuk membuat berhasil. Ya, sehingga kita tidak pernah takut. Karena kalau kita baca terus sampai di 2 Tawarik 15 di ayat yang ke-19 di sini, tidak ada perang sampai tahun ke-35 pemerintahan Asa. Wow, 35 tahun itu bukan hal yang cepat atau lama, atau seperti kebenaran firman Tuhan Kasemi dan saya pada hari Minggu, waktu 3 bulan untuk membaca firman Tuhan itu bukan hal yang bukan hal yang lama atau bukan hal yang cepat, tetapi tergantung dari pribadi kita sendiri. Apakah satu hari ini kita manfaatkan dengan baik atau tidak? Ataukah satu minggu ini kita manfaatkan dengan baik atau tidak? Atau setiap jam, setiap menit kita manfaatkan baik atau dengan tidak? Karena kita percaya bahwa waktu-waktu saat ini memaksa kita untuk bagaimana kita sebagai kaum pria untuk bekerja keras di masa pandemi seperti begini. Sana sini dilarang, berusaha, maksudnya berusaha ada waktunya dan sebagainya, ya kan? Semua orang butuh makan, tapi kita percaya bahwa waktu yang kita korbankan malam hari ini akan diganti dengan waktu yang luar biasa yang dari Tuhan.
Maka dikatakan bahwa kita harus tetap semangat. Saya pun malam hari ini bersemangat karena ya, jujur saya berdiri pun saya gemetar karena ya sebagai anak muda kali pertama diberdirikan, diizinkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Biasanya di renungan pagi di pastori, tetapi ini di kaum pria. Ya, saya pun semangat sebagai anak muda karena seperti yang saya bilang tadi di awal, kesempatan malam hari ini itu tidak akan datang 2 kali. Memang akan datang, tetapi waktunya akan berbeda. Apakah mungkin saya nanti sudah agak sedikit gugup atau apa? Ya saya tidak tahu. Tetapi malam hari ini saya mempergunakan itu dengan baik. Ya, makanya saya pun juga ketika mendapatkan ayat ini, ya luar biasa ya. Iya kan? Saya percaya bahwa ya, saya tidak mau meminta upah saya kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memberi upah itu sendiri kepada saya sesuai hidup saya. Karena kalau saya meminta upah berarti selama hidup saya mengerjakan sesuatu ini karena saya mencari upah. Tidak, saudara. Biarlah kita semua yang hidup ini ya mengerjakan kehidupan kita masing-masing, keselamatan kita masing-masing, dan Tuhan biarlah yang memberi upah itu bagi kita masing-masing. Karena kalau kita meminta upah berarti sama halnya saya bilang kita bekerja sepanjang hari ini kepada Tuhan, mungkin melakukan hal yang baik, ya kita meminta Tuhan, kali ini saya sudah melakukan hal yang baik, saya mau ketika saya mungkin nanti sudah menghadap Tuhan, saya memberi yang terbaik, saya dikasih tempat yang terbaik. Tidak, saudara, itu semua kehendak Tuhan. Makanya kerjakan keselamatan kita masing-masing. Istri saya selalu bilang, ya keselamatanmu ya masing-masing. Ya kalau kamu mungkin ada di atas, saya ada di bawah, ya itu berarti upahnya kita masing-masing. Istri, anak, ya kan, pekerjaan kita tidak akan menolong, tetapi biarlah Tuhan yang menolong kehidupan kita. Maka malam hari ini saya katakan bahwa biarlah kita tetap bersemangat, jangan lemah kita percaya bahwa kekuatan kita, pertolongan kita hanya kepada Tuhan, dan tetaplah mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita yang ada. Demikian kebenaran firman Tuhan malam hari ini.